Selamat pagi. Baiklah, kita lanjutkan pertemuan mata kuliah mekanika fluida. Kita menginjak ke bab 5, yaitu Bernoulli dan persamaan energi. Tetapi sebelum kita masuk terlalu dalam ke Bernoulli dan persamaan energi, kita masuk ke bagian A, yaitu pendahuluan. Di bagian A ini, di pendahuluan, kita akan mendiskusikan tentang kekekalan massa, kemudian persamaan momentum linier, dan kekekalan energi. Baik, kita langsung saja masuk ke pendahuluannya. Baiklah, kita tentu saja sudah mengenal ya terkait dengan hukum kekekalan energi, atau hukum kita sebelumnya mengenal hukum kekekalan ya, ada banyak ya, yaitu kekekalan massa, kekekalan energi, dan kekekalan momentum ya. Jadi hukum kekekalan adalah sebuah prinsip fundamental dalam fisika. Jadi hukum ini mengatakan bahwa dalam suatu sistem tertutup ya, jika sistemnya tertutup, jumlah dari suatu besaran tetap konstan selama proses apapun. Jadi besarannya konstan, nggak akan berubah nilainya pada sistem tertutup kan. Nah, dalam aliran fluida, hukum kekekalan ini sudah saya sebutkan tadi diterapkan pada 3 besaran utama, yaitu massa, energi, dan momentum linear. Ya. Pada sistem tertutup, hukum kekekalan massa ya mengatakan, hukum kekekalan massa ini bahwa massa dalam sistem tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi hanya dapat diubah bentuknya. Artinya, jumlah massa di dalam sistem harus tetap konstan. Sedangkan hukum kekekalan energi juga mengatakan hal sama, bahwa energi dalam suatu sistem juga tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Artinya jumlah energi di dalam sistem tertutup juga harus tetap konstan. Oke ya. Sekarang terkait dengan momentum, mungkin ada yang belum paham itu apa momentum sih gitu kan. Oke, momentum itu adalah ukuran seberapa sulitnya menghentikan atau mengubah gerakan suatu benda yang sedang bergerak. Ya. Nanti ada contohnya ya. Kuncinya ada 2 nih. Ada masanya ya kan, massa benda, dan ada kecepatannya. Sehingga momentum dinyatakan dalam satuan kilogram meter per second. Kilogram massanya, meter per second adalah kecepatannya. Kalau suatu benda memiliki massa dan memiliki kecepatan, dia memiliki momentum. Oke ya. Jadi momentum itu selalu terkait dengan benda yang bergerak. Contoh momentum seperti ini. Jika ketika kita bermain sepak bola kan tentunya menggiring bola ya. Nah, ketika kita tendang bola, bola itu akan bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Nah, bola punya massa dan punya kecepatan. Nah, untuk menghentikan bola itu, pemain lawan harus menerapkan usaha yang lebih besar untuk menghentikannya, atau kalau tidak untuk mengubah arahnya, ya kan? Nah, ini disebabkan oleh momentum bola yang terkait dengan massa dan kecepatannya. Jadi, seorang pemain harus memiliki usaha yang besar untuk menghentikan momentum itu atau untuk mengubahnya. Di dunia otomotif ya, kita melihat dampak momentum. Misalnya mobil yang sedang berjalan dengan kecepatan tinggi akan memiliki momentum yang lebih besar daripada mobil yang berjalan dengan kecepatan rendah. Jadi kalau kecepatan yang tinggi ya momentumnya besar karena mobil itu punya massa. Kalau kecepatan rendah ya momentum rendah. Inilah mengapa butuh jarak yang lebih panjang bagi mobil yang bergerak cepat untuk berhenti. Ya kan? Ketika kita rem, ya kita perlu momentum yang besar untuk menghentikan mobil itu. Sehingga dia butuh jarak untuk menghentikannya. Karena perubahan momentum memerlukan waktu dan jarak yang lebih besar. Oke ya. Nah, sekarang persamaan momentum linier ya mengatakan bahwa momentum dalam sistem tertutup juga harus tetap konstan. Nah, jadi momentum dalam sistem tertutup harus tetap konstan. Oke ya, momentum adalah hasil kali antara massa dan kecepatan dan dapat diukur dengan satuan kilogram per meter per second. Artinya, jika suatu objek memiliki momentum tertentu, maka momentum tersebut harus tetap konstan selama proses apapun. Oke ya.
Dalam aliran fluida, hukum kekekalan massa dan energi dapat diterapkan pada suatu volume atur. Kita menyebutnya volume kontrol ya, kontrol volume. Dalam aliran fluida, hukum kekekalan massa dan energi dapat diterapkan pada suatu volume kontrol, kan? Yang berisi fluida yang mengalir. Dalam volume atur tersebut, jumlah massa dan energi harus tetap konstan selama proses aliran fluida, maka inilah yang tertutup. Sedangkan persamaan momentum linear dapat diterapkan pada setiap titik dalam fluida itu yang bergerak dalam suatu sistem tertutup, dan mengatakan bahwa total gaya dalam setiap arah harus tetap konstan selama proses aliran fluida. Oke ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Prinsip kekekalan ini sangat penting dalam analisis aliran fluida dan digunakan untuk memahami dan merancang perangkat-perangkat aliran fluida seperti turbin, hidrolik, dan sebagainya. Jadi prinsip kekekalan ini diterapkan pada desain untuk peralatan mekanikal atau peralatan chemistry gitu ya. Pada dunia otomotif, pada dunia pembangkit listrik dan sebagainya. Kita akan menerapkan proses ini sehingga kalau tidak ada konsep ini, kita akan pernah menemukan hal-hal peralatan-peralatan dalam dunia teknologi ini ya. Jadi hukum kekekalan sangat penting. Oke, sekarang kita menginjak ke yang pertama dulu ya, kekekalan massa. Nah, hukum kekekalan massa menyatakan bahwa jumlah massa dalam sistem tertutup tetap konstan selama proses. Saya ulangi lagi, hukum kekekalan massa menyatakan bahwa jumlah massa dalam sistem tertutup tetap konstan selama proses. Artinya, tidak ada partikel yang masuk atau keluar dari sistem. Tidak ada partikel yang masuk dan keluar dari sistem. Karena ini kan tertutup, tertutup tidak ada partikel yang masuk dan keluar. Oleh karena itu, hukum kekekalan massa dapat dinyatakan sebagai massa sistem konstan. Misalnya, ketika kita memiliki sebuah wadah tertutup yang berisi air, maka jumlah massa air dalam wadah tersebut akan tetap sama selama tidak ada air yang ditambahkan atau yang diambil. Jadi kalau kita ada wadah sistem tertutup air dalam sebuah bejana, air itu massanya akan tetap sama selama dia tidak diambil atau ditambahi air karena tertutup kan? Hukum kekekalan massa sangat penting dalam aliran fluida, di mana kita mempertimbangkan perubahan massa fluida dalam suatu sistem tertutup selama proses berlangsung. Untuk kontrol volume, neraca massa dapat dinyatakan dalam bentuk laju sebagai berikut. Nah, persamaan 5.1 terkait dengan kekekalan massa. Massa M in kurangi M out sama dengan dmCv dt. Oke. Apa itu maksudnya? Maksudnya gini, di mana M in adalah laju aliran massa yang masuk ke dalam volume atur dan M out adalah laju aliran massa yang keluar dari volume atur, dan dmCv dt adalah laju perubahan massa di dalam volume kontrol ya, kontrol volume, laju perubahan massa terhadap waktu. Ya, perubahan massa dalam kontrol volume terhadap waktu perubahan massa. Ya. Logis ya ini ya. Jadi persamaan ini menyatakan bahwa selama suatu proses perubahan massa di dalam volume atur sama dengan selisih laju aliran massa yang masuk dan keluar dari volume atur tersebut. Oke ya. Jadi ya, saya ulangi, persamaan ini menyatakan bahwa ini adalah sebuah proses. Perubahan massa di dalam volume atur, ya kan, sepanjang waktu tertentu itu sama dengan selisih laju aliran massa yang masuk dan yang keluar. Oke ya, mudah-mudahan paham ya. Jika laju aliran massa yang masuk sama dengan laju aliran massa yang keluar, maka perubahan massa dalam volume atur sama dengan 0. Ya. Dan dijaga tetap konstan. Saya ulangi, jika laju aliran massa yang masuk sama dengan yang keluar, maka perubahannya 0. Tidak ada perubahan karena yang masuk sama dengan yang keluar gitu loh. Oke ya, itu terkait dengan kekekalan massa. Sekarang persamaan momentum linier. Kan tadi kan kita bahas ya, momentum itu sebuah materi bahan yang memiliki massa dan kecepatan ya. Sekarang kita masuk ke momentum.
Prinsip kekekalan momentum menyatakan bahwa momentum total dari suatu sistem akan tetap konstan jika tidak ada gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Jadi tetap konstan karena tertutup. Dalam mekanika fluida, prinsip ini dinyatakan dengan persamaan momentum linier. Prinsip ini dinyatakan dengan momentum linier yang menghubungkan gaya total pada suatu fluida dengan perubahan momentum linier dalam fluida tersebut. Oke, biar lebih paham kita masuk ke rumusnya. Persamaan momentum linier dapat dituliskan sama dengan sigma F sama dengan MA, ya kan? Ini kan hukum Newton kan? Di mana sigma F adalah total gaya yang bekerja pada suatu fluida, total gaya yang bekerja dari suatu fluida. M adalah massa fluidanya dan A adalah percepatan fluidanya. Untuk fluida yang diam atau fluida dalam keadaan setimbang, percepatan fluidanya adalah 0. Sehingga kalau percepatan fluidanya 0, maka sigma F-nya sama dengan 0. Hal ini berarti total gaya pada fluida harus sama dengan 0. Atau dengan kata lain, gaya fluida harus seimbang dengan gaya yang bekerja pada fluida dari luar. Jika gaya total pada fluida adalah 0, maka momentum linear dalam fluid tersebut akan tetap konstan mengikuti prinsip kekekalan momentum. Selama sigma F sama dengan 0, maka momentum itu dalam sebuah benda adalah konstan. Itulah mengapa persamaan momentum linear dijabarkan di sini. Oke ya. Kemudian kita masuk ke kekekalan energi. Energi adalah kekuatan yang bisa membuat benda bergerak atau mengalami perubahan. Dalam fisika ya ada prinsip yang disebut dengan prinsip atau hukum kekekalan energi. Prinsip ini mengatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan atau dihancurkan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya dari satu ke bentuk yang lain. Dalam mekanika fluida, prinsip kekekalan energi juga berlaku. Misalnya, ketika air mengalir dalam sebuah pipa atau sungai, open channel flow, energi dapat dipindahkan ke atau dari air melalui panas atau kerja. Proses pemindahan energi ada dua. Flow, itu kerja, atau thermal, terkait dengan panas. Prinsip kekekalan energi mensyaratkan bahwa selama proses transfer energi ke atau dari suatu sistem sama dengan perubahan kandungan energi sistemnya. Nanti kita akan lebih jelas lagi dengan persamaannya ya. Dalam penggunaan prinsip kekekalan energi pada aliran fluida, kita sering menggunakan volume control. Tadi kita sebutkan yaitu sebuah area yang kita pilih untuk kita amati. Volume control ya. Prinsip kekekalan energi pada volume control ini juga disebut dengan keseimbangan energi. Kekekalan energi dapat dinyatakan pada persamaan 5.2 ya, kekekalan energi. Energi yang masuk E in dot menyatakan bahwa T ya, dot itu mass energy kan, dikurangi I out dot sama dengan dE/CV dt. Ya, oke, kita bahas satu persatu ya, simbol-simbolnya ya. E dot in laju aliran energi ke dalam volume kontrol, laju aliran energi yang masuk ke volume kontrol. E dot out yaitu laju energi yang keluar dari volume kontrol, kan? Laju yang keluar dari volume kontrol. Sementara itu dECV per dt yaitu perubahan energi dalam volume kontrol terhadap waktu. Jadi ini perubahan dE, perubahan energi dE-nya, CV volume kontrol, perubahan energi dalam volume kontrol per dt terhadap waktu, ya kan? Paham ya? E dot in minus E dot out sama dengan dECV per dt. Jadi persamaan tersebut menyatakan bahwa perubahan energi dalam volume kontrol dECV per dt, perubahan energi dalam volume kontrol harus sama dengan selisih laju aliran energi yang masuk E in dan E out dalam volume kontrol, ya kan? Mudah kan? Oke ya, hal ini berlaku untuk sistem tertutup yang tidak melakukan kerja dan tidak memperoleh atau melepaskan panas. Ini berlaku untuk sistem tertutup, untuk sistem terbuka akan berbeda lagi. Loh Pak, kenapa kita membahas sistem tertutup lah? Kalau kita membahas sebuah perkakas, komponen sebuah alat, misalnya
proses dalam Rankine cycle pembakaran batu bara itu kan sistemnya tertutup siklus. Nah, ini berlaku di situ kan. Sistemnya kan tertutup seperti itu. Peralatan-peralatan itu biasanya sistem tertutup. Sehingga ini yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi karena menganut azas sistem tertutup. Desain-desain energi dan sebagainya berasal dari sini. Jadi seperti itu. Oke ya, nanti kita akan lanjutkan ke bagian B selanjutnya pada kekekalan massa.